Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh, Mbak. Biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Kenapa kita harus mendramatisir? Kita punya wakil menteri tenaga kerja. Tiap hari sama Bang Karni di LC. Bukan mikirin gelombang PHK yang harus dimitigasi. Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Bukannya memberikan solusi nyata, pernyataan tersebut justru memperburuk rasa frustasi dan ketidakpastian di kalangan pekerja. Wakil menteri, bagaimana? Kok bisa pikirannya stunting begitu? Kan kacau cara berpikir begini. Ini harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan menjadi hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Begini nih akibatnya kalau buzzer dijadikan wamen. Kagak memberi solusi, cuma memberikan teriakan-teriakan hidup Prabowo, hidup Prabowo. Dan pada akhirnya apa? Tetap di PHK juga. Di PHK mencapai 10.000 orang. Masih hidup Prabowo? Iya sih, Prabowo masih hidup. Tapi kehadirannya sebagai presiden mana? Dan kehadiran Prabowo sebagai pemimpin yang harusnya mengayomi rakyat di mana? Hah? Apalagi Sritex kemarin jadi lokasi kampanye Prabowo Gibran. Merinding, lihat dukungan karyawan Sritex untuk Gibran. Saya juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ya, uang umurnya kan sudah nggak mencapai, Pak. Kalau ngelamar di mana-mana kan sudah 50 lebih. Nggak ada yang mau. Ya inginnya kembali lagi, Pak. Kenapa? Diselamatkan Sritex. Kenapa, Bu? Ya untuk menghidupi anak. Kami Prabowo Gibran punya program di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. PT Sritex resmi tutup Sabtu kemarin pasca dinyatakan pailit karena gagal melunasi hutang perusahaan. Imbasnya hampir 10.000 karyawan terkena PHK dan pesangonnya belum terbayarkan. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan akan mempertahankan PT Sritex. Namun kini raksasa tekstil tersebut akhirnya tamat riwayat. Bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Pernyataan saya itu emang semangat saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Nggak boleh dong di tengah-tengah buruh pemerintah membangun narasi yang pesimis, nggak bisa. Optimisme itu penting. Memang industri tekstil kita kan memang lagi tidak baik-baik aja. Itu realitanya dan memang nggak bisa dihindari. Namanya PHK masalah itu udah nggak bisa dihindari. Ya, bicara soal Sritex ini, kita tentu masih ingat kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Emmanuel Ebenezer atau Noel ke PT Sritex pada tanggal 8 Januari 2025. Nah, dalam kunjungan tersebut kan Noel dengan gagahnya, dengan tegas menyatakan di hadapan para karyawan
bahwa tidak akan ada PHK di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Bahkan katanya dia rela untuk melepaskan jabatannya asal tidak ada di PHK. Nah, tapi hanya dalam hitungan minggu, fakta yang terjadi justru bertolak belakang. PT Sritek resmi memutuskan hubungan kerja atau PHK massal terhadap seluruh karyawannya pada tanggal 26 Februari 2025. Dan kemudian penutupan operasi terjadi secara permanen pada 1 Maret 2025. Nah, pada kunjungannya, Noel kan menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk mencegah PHK di PT Sritek ini. Nah, pernyataan ini pada saat itu memberikan harapan besar kepada lebih dari 10.000 karyawan yang tengah menghadapi ketidakpastian akibat keuangan di perusahaan ini. Nah, tapi pada realitanya, pada tanggal 26 Februari 2025, tim kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang mengumumkan bahwa seluruh karyawan PT Sritek dan anak perusahaannya akan diberhentikan secara permanen. Nah, karyawan terakhir bekerja 28 Februari dan perusahaan resmi tutup 1 Maret. Nah, penyebab utamanya adalah kepailitan PT Sritek setelah gagal memenuhi kewajiban utang kepada para kreditur. Jadi sebanyak 10.965 karyawan terkena dampak langsung dan kena PHK. Termasuk mereka yang bekerja di anak perusahaan ya, seperti di PT Rayon Utama Makmur dan PT Sinar Panca Jaya. Nah, ribuan keluarga sekarang kehilangan sumber penghasilan utama. Sementara jaminan pembayaran hak-hak mereka seperti pesangon ini masih belum jelas. Ya, jadi janji Noel untuk mencegah PHK di PT Sritek ini tidak hanya gagal direalisasikan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan cuplikan video yang luar biasa dan juga memprihatinkan sebetulnya bagi teman-teman kita dan juga kepada kita semua. Tentu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Bapak Ibu kita, teman-teman kita yang ada di luar sana. Ya, tentu dengan kasus yang saat ini sangat gempar-gempornya, ya, masalah salah satu perusahaan ditutup dan mengakibatkan PHK massal di bulan puasa ini. Hampir 4.000 atau 6.000 lebih PHK, ya. Padahal memang kita pernah mendengarkan penyampaian dari Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, ada Bung Noel Ebenezer. Beliau pernah menyampaikan, ya, pada saat pidato di mana dia, saya lupa. Dia mengatakan, saya rela hilang jabatan daripada saya melihat kawan-kawan saya di PHK. Dulu ada janji manis dari seorang wakil presiden dari Gibran, Raka Buming Raka, untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai sekarang janji itu pun tak kunjung tiba, meskipun PHK-nya sudah terjadi duluan. Ini janji yang sampai saat ini ditagih oleh masyarakat Indonesia. Kalau saya melihat berbagai komentar-komentar di video-video yang saya upload di channel ini, mereka menagih janji wakil presiden itu menciptakan 19 juta lapangan kerja, dan juga menagih janji Noel agar Noel bisa sukarela mundur saja dari jabatannya karena telah dianggap gagal, karena dianggap beliau tidak mampu, ya. Makanya di awal-awal itu jangan terlalu banyak omdo, ya, jangan terlalu banyak omong kalau omongan itu tak bisa dibuktikan. Itu yang sering saya baca-baca di komentar-komentar pada video ini. Dan bahkan teman-teman, kalau kita melihat memang di Indonesia kan sangat sedikit sekali lapangan pekerjaan, meskipun rasa-rasanya memang banyak lah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan
dengan penduduknya, dengan warga negaranya, dengan lapangan pekerjaan itu, ya bisa kita bilang masih sedikit lah lapangan pekerjaan di Indonesia. Gitu ya. Dan juga kalau kita melihat bahwa satu perusahaan itu butuh berapa karyawan misalnya dan sebagainya. Dan tentu kemudian kalau misalkan lapangan pekerjaan itu banyak, artinya ya kita nggak mungkin pengangguran seperti ini. Nggak mungkin kita mencari kerja susahnya minta ampun. Sampai keringatan, panas-panasan, di seberang jalan, bercampur debu jalanan, dan sebagainya macamnya, hanya untuk mencari pekerjaan yang bisa kita sebutkan belum ada kepastian untuk kita bekerja di sana, atau di perusahaan, atau di manapun itu. Perusahaan banyak, lapangan pekerjaannya, teman-teman, tidak mencukupi gitu ya, tidak mencukupi kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Apalagi kalau kita mau lihat setiap tahun kan sarjana itu pasti ada, teman-teman. Sarjana setiap tahun pasti ada. Tidak mungkin tidak ada sarjana. Setiap tahunnya pasti ada lulusan, baik D3 ya, sarjana apapun itu ya, sarjana ekonomi kah, sarjana kehutanan kah, ya, sarjana pendidikan lah. Kalau sarjana pendidikan nanti mendaftar jadi guru ya, mentok-mentoknya kalau baru-baru masuk gitu ya, paling jadi honorer, paling nanti masuk jadi guru TK, yang memang gajinya juga sangat tipis sekali. Nah, di Indonesia terjadi seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita berharap bagaimana memang janji-janji ini bisa ditepati sebagaimana mestinya. Padahal janji itu disampaikan, diucapkan agar masyarakat dapat memilih mereka misalnya. Karena masyarakat berpikir, oh kalau kita pilih ini ciptakan lapangan pekerjaan sekian, berarti kita bisa kerja nih ke depannya. Masyarakat mikirnya gitu. Dipilihlah yang mencalonkan ini misalnya. Tahu-taunya ketika sudah terpilih, jangan seolah-olah lupa sama janjinya. Ya, tepati dong gitu ya. Tapi mungkin menurut saya teman-teman, karena ini baru setengah tahun menjabat sebagai wakil presiden, Gibrannya gitu ya, barangkali tahun 2026 bisa tercipta, barangkali 2027, ya barangkali juga tahun 2028. Barangkali sama sekali janji itu terpenuhi, kita nggak tahu juga. Kemarin ada peluncuran Danantara ya, Danantara sudah diluncurkan beberapa minggu lalu kalau nggak salah ya, atau beberapa hari yang lalu lah itu ya. Dan kalau saya melihat ini ada penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini, saya akan coba cari tahu apa yang nantinya akan menjadi penyampaian teman-teman kita. Misalnya kalau dari Jelis ya, saya coba lihat. Saya tidak memilih Prabowo Gibran, mana like-nya yang tidak memilih. 1,3 ribu ya yang tidak memilih. Noel, otaknya kemana? Ayo rakyat Jateng segera bergabung dengan mahasiswa seperti Jawa Timur untuk revolusi adili Jokowi dan kroninya. Noel harus mundur dari wakil menteri sesuai dengan omonganmu sendiri, konsekuen Noel ya. Prabowo Gibran harus mundur. Rakyat baru menyadari bahwa mereka telah memilih presiden dan wakil presiden oplosan. Apa jadinya negeri ini? Nah, sering sekali kita mendengarkan kata adili Jokowi atau Gibran tidak layak, inilah itulah macam-macam. Tapi satu hal yang kita pikirkan bahwa ketika ada tuntutan massa untuk mengadili Pak Jokowi, artinya mereka meminta pertanggungjawaban dari seorang mantan presiden atau dari presiden sebelumnya. Ya meski bagaimanapun setiap pemimpin ada plus minusnya memang sebetulnya, tapi kalau kita menyadari situasi yang sangat sulit sekarang ini, pasti ada akibatnya atau diawali dari kebijakan, dari kekuasaan sebelumnya, yaitu di era Pak Jokowi.
Makanya kekacauan ini mungkin teman-teman kita memandang bahwa ini Jokowi harus tanggung jawab ini, karena ini diawali dari beliau. Jadi banyak yang menggaungkan adili Jokowi. Meskipun sampai sekarang belum ada pergerakan itu gitu ya. Nah, yang kemudian yang terakhir saya coba lihat dari Yayat Hidayat. Negara diurus orang-orang kayak gitu. Tunggu masa kehancuran. Demo mahasiswa yang ingat-ingat Indonesia gelap dilawan pejabat kamu yang gelap. Ini bukti kualitas mereka ya gak layak urus negara. Ya memang ada tuh ya penyampaian dari Opung Binsar Panjaitan atau Opung Luhut tuh. Katanya Indonesia nggak gelap, kau yang gelap katanya gitu. Ada juga kabur aja dulu katanya kan. Kabur aja sekalian tunggu sebalik Indonesia katanya. Ini respon macam apa ini? Respon macam apa ini ya? Sebagai pejabat publik, sebagai menteri atau sebagai orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan saat ini, ya baik menteri, wakil menteri, baik apapun itu, responnya itu harus baik menurut saya, harus tepat. Kalau seperti ini saya rasa responnya yang tidak tepat. Jangan-jangan bukan rakyat itu yang gelap, jangan-jangan dia sendiri yang gelap. Jangan-jangan pejabatnya sendiri yang gelap. Nah, kan kita nggak tahu juga tuh. Kalau kita balik-balikan kata-kata itu ya. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih buat Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa kita tetap akan membahas seputar politik yang terjadi. Sekian, terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI. Harga mati.